Hati-hati! Seingatan ya Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5 begitu. Dan kemudian saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya, saya minta beberapa. Ini orang kok lama-lama sarap ya dan bikin kesel gitu loh. Dia sendiri ya, mulutnya dia nggak bisa direm ya. Tolong ya segera ditindak orang seperti ini. Nggak cukup banyak videonya aja yang di take down. Orangnya juga harus kalian di take down. Nih si Aki Tur ini tahu dari mana kalau Seska Pedi ini adalah GAY alias gay. Dan tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan nyuruh biar datang ke dokter spesialis. Gak kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun teman-temannya, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan Hercules. Ya, tahu ya Hercules itu ya, siapa ya? Yang jelas pernyataannya saat ini bikin Mbah Sengkuni mencret-mencret di celana. Aduh, Mbah Sengkuni, kata Hercules. Hati-hati ya, saya ingatkan ya Amin Rais katanya. Aduh, dengar itu Mbah. Aduh, langsung lemes. Mbah yang satu itu sekarang langsung lemes teman-teman ya. Mendengar pernyataan Hercules yang sambil marah-marah ya. Bahkan sampai mencret-mencret di celana katanya. Apalagi Hercules juga bilang, sudah banyak orang yang antre katanya. Waduh. Apa sih masuknya? Bang Hercules ini sudah banyak yang antri. Apanya yang antri Bang? Gini aja Mbak ya, pokoknya Mbak ya, lebih baik Anda sekarang itu segera membuat surat wasiat. Aduh Mbak makanya toh ya. Jadi orang itu jangan suka bikin fitnah ya, kok makin tua bukannya makin bijaksana. Lah kok Anda ini malah makin bijak sini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hati-hati! Seingatan ya Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5 begitu. Saya ingatkan, banyak orang antri. Antri itu untuk apa? Jadi banyak orang antri untuk sentil kupingnya. Saya udah cuci tangan saya dari dunia-dunia begitu. Saya sekarang udah banyak berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Jadi hari ulang tahun GRIP yang ke-15 ini, ya Pak Amin Rais bicara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah bicara kayak premanisme begitu. Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormatin Bapak sebagai tokoh nasional dan tokoh panutan Indonesia. Jaga mulutnya, hati-hati. Saya ingatkan ya Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Saya udah nggak mau lihat tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan saya ini di Mekah dan di Madinah sana, di Haram sana, cuci berkali-kali, gue cuci terus. Tapi saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang nggak intelektual, kayak bukan tokoh yang dipanutin oleh Indonesia. Terima kasih ya Pak Amin Rais. Waduh. Mbah Sengkuni gimana? Aman? Jantung aman? Atau jangan-jangan udah mencret-mencret di celana Mbah?
Aduh, ngeri kali ya. Saya aja yang mendengar yang ngelihat ngeri kali gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Abang Hercules yang satu ini kepada Mbah Sengkuni. Hati-hati kalau bicara katanya. Udah banyak yang antri. Ngomong-ngomong antri ngapain? Aduh, Mbah Sengkuni, udah bikin surat wasiat belum? Aduh, lanjut. Dan kemudian saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa. Ini orang kok lama-lama sarap ya dan bikin kesel gitu loh. Dia sendiri ya, mulutnya dia nggak bisa direm ya. Menuduh orang, memfitnah orang seenak jidatnya sendiri. Tapi orang seperti ini masih dibiarkan saja. Mohon ya pemerintah atau penegak hukum ya, orang seperti ini tuh sebenarnya sudah pantas sekali ya ditindak secara hukum. Sejak zamannya Pak Joko menjabat, orang ini sudah kelewatan ya. Mulutnya tuh bener-bener kayak sampah, kayak comberan gitu. Please, meresahkan sekali keberadaan si kakek tua ini. Tolong ya segera ditindak orang seperti ini. Nggak cukup banyak videonya aja yang di take down. Orangnya juga harus kalian di take down. Bukan hanya videonya ya yang harus di take down, netizen barusan meminta agar orangnya juga di take down. Sebentar. Anda ini berharap Mbak Sengkuni ini di take down oleh malaikat ataukah di take down oleh Bang Hercules di bagian depan tadi? Aduh ya gimana lagi ya, sebetulnya itu saya tuh ya sedikit kasihan gitu ya melihat orang yang sudah sepuh yang seharusnya itu semakin dihormati oleh generasi berikutnya, kok malah nggak dihormati sama sekali gitu loh ya. Gimana lagi, semakin tua bukannya semakin bijaksana ya malah semakin bijak sini. lanjut Lagi-lagi si aki-aki tuir ini bikin ulah. Ya kalau yang ini sih saya udah nggak kaget lagi ya, karena ini si bekicot ini ya sudah menggambarkan semua kriteria atau ciri-ciri dari pasukan terjal. Pasukan terjal itu gimana ciri-cirinya? Pertama, suka nuduh dan ngepitnah orang. Kedua, suka ngehalu kalau abahnya jadi presiden. Dan yang ketiga, suka bikin rusuh, suka bikin gaduh gitu. Nah ini, tapi gini ya, kalau kita analisis lagi, nih si aki-aki tur ini tahu dari mana kalau Seskap Teddy ini adalah GAY alias gay. Dan tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, nyuruh biar datang ke dokter spesialis. Gak kebalik. Ya seharusnya yang sekarang itu yang wajib datang ke dokter spesialis adalah lu. Karena kalau secara tampilan bentukan ya, lu lihat sendiri nih, muka lu udah mau kadaluarsa. Lu ini udah nggak tahu keluaran tahun berapa. Penyakitnya pasti banyak di samping penyakit hati ya. Itu udah nggak bisa disembuhin sih. Ya gimana juga nggak tobat-tobat. Ya pasti banyaklah penyakit-penyakit dalam ya, seperti jantung, asam urat, paru-paru. Ya penyakit pikun juga, penyakit ngawur. Nah banyak itu dokternya, bukan dokter spesialis lagi itu. Udah banyak dokter umum, dokter hewan juga kalau bisa. Dan sepertinya dokter-dokter itu pun saya rasa tidak akan bisa lagi menyembuhkan penyakit-penyakit lu, karena obatnya nggak ada lagi. Ya tinggal menunggu waktu, menunggu jemputan malaikat maut. Nah seharusnya sebelum dijemput malaikat tersebut, ya jangan begini kelakuannya. Jangan jadi anak dajjal. Gue heran deh, semua orang dituduh. Pokoknya semua orang yang berdekatan dengan Pak Prabowo pasti dikata-katain, pasti difitnah, dituduh apapun gitu. Dan yang paling mirisnya lagi ya, kalau kalian nonton video si kakek tuir ini kemarin ngatain Seskap Teddy ini, dia itu pas ngomongnya itu di depannya itu ada Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Memfitnah orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang di depan kitab suci Al-Quran.
Tapi ya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, saya nggak kaget lagi karena ini adalah terjal ternaknya Dajjal. Jadi kelakuannya pasti seperti Dajjal. Saya akan bawa dokter spesialis ya, kurang lebih seperti itulah ya yang disampaikan oleh Mbak Sengkuni yang dikomentari oleh netizen barusan. Emang kalau apa namanya itu dokter spesialis itu nanti meneliti apanya gitu loh. Meneliti hormonnya. Ingat loh ya. Hormon yang tidak seimbang, ya anggap saja laki-laki tetapi hormon perempuannya lebih tinggi daripada hormon laki-lakinya. Nggak mesti mengalami gangguan seperti itu. Ya, karena banyak orang yang bisa menahan diri, ya, banyak orang yang bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak mesti, ya. Jadi jangan dianggap ketika hasil tes medis menunjukkan bahwa hormon perempuan pada Teddy ini lebih tinggi daripada laki-laki, kemudian dijustifikasi bahwa yang bersangkutan ini mengalami gangguan seperti ini, misalnya. Nggak bisa, Mbak. Kalau Anda nggak melihatnya sendiri, ya kan, punya bukti, nggak bisa, ya toh. Iya, lanjut. Indonesiaku, oh Indonesiaku. Saya bingung ini sama negara saya sendiri. Di negara saya ini banyak sekali orang pinter-pinter. Nah, pinternya keblinger. Mengatakan orang gay dianggap bagian dari kritik. Menuduh orang menggunakan ijazah palsu dianggap bagian kritik. Menuduh orang keturunan PKI dianggap kritik. Menyerang personal dianggap kritik. Ya kan? Bahkan mengancam, ya, halal darah leher Jokowi dianggap juga kritik. Ngeri sekali ya di negara saya ini. Banyak sekali orang pinter nih, pinter keblinger. Ya. Saking kepinternya tidak bisa lagi membedakan mana kritikan, mana hujatan, ya, mana fitnahan. Ya, beginilah. Kalau demokrasi sudah kebablasan ya seperti inilah. Saya berharap ya pemerintah hari ini, terutama Bapak Prabowo Subianto yang sangat kami banggakan. Saya sebagai rakyat Indonesia berharap Bapak bisa ya menerapkan sistem pemerintahan setengah otoriter, supaya orang-orang pinter keblinger ini bisa membedakan mana kritikan, mana hujatan, ya, mana hinaan. Sampai kapan, ya? Sampai kapan kita membiarkan cacian ini berlanjut? Kalau enggak dari sekarang kita hentikan. Saya berharap, ya, kita kembali ke budaya kita, budaya ketimuran kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya ya, menurut saya memang permintaan atau saran banyak netizen atau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menurut saya perlu diperhatikan. Apa bang sarannya? Buat peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan imigran yang suka bikin gaduh di bangsa ini. Bukan mengusir loh ya, tapi hanya menyeleksi ya. Tidak serta-merta menerima semua orang yang ingin datang ke Indonesia. Bukan kami ini tidak welcome, tapi kalau di sini hanya bikin gaduh, maka perlu ditinjau, perlukah pemerintah ini membuat peraturan pemerintah untuk memulangkan mereka ke negara asal leluhurnya, seperti yang pernah disampaikan atau dibuat oleh Soekarno, ya. Kalau nggak salah dulu PP nomor 10 ya, tahun 60 berapa begitu seingat saya, ya. Itu terkait warga Tiongkok yang dui kewarganegaraan, ya toh? Iya. Kalau enggak, ya begini terus diobok-obok, ya kan? Iya, lanjut.
Kak, bahas dong yang kata Pak Amin Rais, katanya ada yang pelangi. Oke, kita bahas. Kontroversi pernyataan soal Amin Rais soal Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy ini emang ramai banget dibahas. Amin Rais, politikus yang juga dikenal sebagai tokoh reformasi ini, nuduh Seskap Teddy pelangi. Tapi pernyataan yang diduga berdasarkan opini dan juga informasi yang beredar di media sosial tanpa ada data atau fakta yang bisa diverifikasi. Terus videonya di-tag dan Komdigi karena dianggap hoax, fitnah, dan juga mengandung ujaran kebencian. Sempat beredar juga katanya kalau Komdigi bakal tempuh jalur hukum. Tapi Menteri Komdigi, Bu Mutia, jelasin kalau itu bukan kewenangannya dan nggak ada gugatan. Nah, pihak Amin Rais malah nantang secara terbuka di pengadilan. Bahkan bilang kalau tiap orang punya hak buat berpendapat. Secara hukum, kalau nggak ada bukti saksi sah atau dokumen yang menguatkan tuduhan Amin Rais ini, bisa berpotensi masuk ke ad hominem atau serangan personal. Di isu ini bakal serba salah. Kalau diem aja nanti isunya bakal liar menyebar. Tapi kalau lapor, alat buktinya apa? Tapi yang terpenting, menggunakan hak berpendapat tanpa menggunakan dasar data yang jelas dan bisa diverifikasi bukan memperkuat demokrasi, tapi malah menjadi polusi informasi. Kalau menurut kalian, isu ini bakal kemana? This is my perspective. What's yours? Sependapat Mbak ya, jadi kalau kritik ya kan, tapi harus ada data. Kalau macaknya kritik tapi nggak ada data, ujung-ujungnya fitnah. Kan seperti itu pendek kata ya kan, masa orang sesepuh Mbak Sengkuni nggak paham macam kayak gitu. Saya juga heran ini orang kok bisa jadi tokoh reformasi, jadi ketua MPR, tapi koplaknya kagak ketulungan gitu loh. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.